hasil skor data literasi PISA di Indonesia mencapai sekitar 359 loh, dan itu terjadi di tahun 2022. Sekarang itu tuh turun dari 371 pada tahun 2018. Kalian pasti tahu kan, maraknya penggunaan AI di tahun 2026 ini sangat meningkat, seperti Gemini, ChatGPT, or anything else. Nah, kira-kira nih ya, data skor PISA literasi Indonesia kalau bakal dites lagi menurun atau bahkan meningkat ya teman-teman? Daripada kepo, yuk langsung gali informasinya di podcast kali ini. Hai, hello everyone. Welcome to our podcast Cikilab, cerita inovasi kita. So, di episode kali ini aku mau bahas tentang tinta, kata, dan mentalitas yang sudah terkikis. Oke teman-teman, pastinya aku di sini tuh nggak sendiri karena aku ditemenin sama gestar aku, yaitu Hisham Qabus Arkana. Halo. Boleh disapa dulu ya. Gimana Hisham kabarnya, puasa-puasa gini masih semangat nggak buat podcast nih ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun tadi pagi saya nggak sahur ya, alhamdulillah ini masih benar-benar semangat menjalani hari ini. Apalagi kebayang-bayang nanti sore makan es cendol nih ya. Astagfirullahaladzim. Bayang-bayang ya guys, bukan mokel ya. Jadi nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Fine-fine aja ya buat kita podcast kali ini ya. Alhamdulillah aman. Oke. Bismillah. Mudah-mudahan podcast kita kali ini tuh bisa berjalan lancar. Dan Amin. kamu udah tahu ya tadi topik kita tentang apa? Iya dong, sudah tahu dong. Di depan nih ada buku guys dengan judul Mindset. Bener gak? Bener banget. Dari Carol S. Dweck. Oke, so omong-omong soal buku nih ya, kira-kira buku apa sih yang terakhir kali kamu baca? Ya kalau boleh di-spill gitu tentang isinya, atau bahkan ada quotes yang bikin kamu terkesima gitu, boleh diceritakan? Nah, untuk buku yang saat ini saya sedang baca ya, ini sudah ada di depan kita, yaitu Mindset karya Carol S. Dweck. Intinya adalah buku ini itu membahas bahwa semua orang itu memiliki kemampuan dan jatahnya tersendiri dalam hidup masing-masing. Namun, Carol S. Dweck menekankan dalam bukunya bahwa kita itu masih memiliki kemampuan untuk berkembang, belajar, dan berkemajuan dengan menerapkan mindset tumbuh. Apa itu mindset tumbuh? Yaitu mindset yang mengutamakan agar kita itu mampu beradaptasi dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Bukan hanya terpaku dengan masalah apa yang sedang kita hadapi, tapi kita itu juga perlu bisa mencari solusi alternatif apa yang bisa kita pelajari dari permasalahan tersebut, kesalahan apa yang kita lakukan bisa kita pelajari. Itulah yang dibahas dalam buku Mindset karya Carol S. Dweck ini. Jadi ini buku tuh kayak berfokus pada growth mindset gitu ya. Nah, betul banget. Jadi buat kalian yang mau kayak berusaha berkembang, mengembangkan potensi diri ya Mas Hisham ya, bisalah baca buku ini karena benar-benar memotivasi. Betul Oke, sekali. ada quotes tersendiri dari bukunya mungkin? Quotes tersendiri. Atau lupa gitu ya? Aduh lupa ya. Nggak apa-apa, boleh kita skip dulu aja ya. Baik. Terus ya, kamu ini kan termasuk siswa yang masih rajin membaca gitu ya kategorinya, masih pintar, masih cerdas ya, semuanya juga cerdas. Kira-kira nih ya, apa sih yang ngebuat kamu tuh tetap maksa bertahan untuk tetap membaca buku gitu? Kayak kan kita nih banyak nih ya macam-macam murid yang sudah males gitu baca buku karena udah banyak artikel cari di AI kayak gitu, terus efek brain rot juga jadi males buat mikir sedetik aja tuh males gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh terus bertahan gitu? Ada motivasi hidup gitu? Kalau motivasinya ini sebenarnya sederhana ya. Pertama-tama kenapa saya mengenal buku? Pada awalnya saya itu mengenal buku karena gak terima dibilang anak Indonesia itu gak suka baca buku. Saya itu penasaran, apa sih susahnya baca buku? Saya belilah buku di toko buku, saya baca, wow ternyata keren sekali. Lalu saya keterusan, lalu juga tumbuh motivasi besar di hati saya bahwa buku ini bukan hanya sekedar jendela dunia, tapi buku ini adalah jembatan lintas dunia yang bisa membawa kita berkeliling dunia, berkeliling masa melalui sudut pandang penulis yang menulis buku tersebut. Mungkin begitu Mbak Michael. Oh, keren banget ya guys. Panen dulu dong. Oke.
Karena tadi tuh kamu kan pasti pernah nggak sih merasa males gitu baca buku? Pastinya Pasti pernah. pernah kan ya, kayak Iya. mungkin bukunya kalau misalnya ada buku yang tebel, kamu lagi bawa nggak ya buku Waduh, yang iya tebel? bawa nih buku yang Boleh dong agak di-spill tebel ya. ini. Ini buku yang agak tebel ini saya lagi bawa buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Halamannya itu ada sekitar 500 halaman, tebel banget ya kawan-kawan. Ini buku bantal kalau nyebutnya, bisa dipakai buat tidur ya Mbak Miracle. Astagfirullahaladzim, oke lah. Lah kadang-kadang kalau lihat aja buku yang tebel gitu, Males, males nggak? udah muncul-muncul rasa-rasa janggal gitu. Iya, soalnya tuh takutnya awal-awal tuh pasti kita excited gitu, wah buku baru gitu. Iya, betul Tapi sekali. apa, ujung-ujungnya kalau misal kayak 500 halaman gitu tuh pasti kita jarang konsisten buat baca buku tiap hari gitu. Kayak aku juga jarang guys konsisten tuh, karena rasanya kayak udah mulai bosen kok. Mulai gak nyambung topiknya, ternyata nggak nyambung pikiran aku guys. Oke, jadi Mas Hisham ini ada tips and trick nggak kira-kira seputar Untuk buku? tips and trick ini berarti mengenai Ya eh, buku apa ya? perasaan janggal kalau baca buku Ya, ini ya, boleh. malas-malas Ya, ya ini. karena kita kan tadi bahas ya Iya, tentang malas. malas, rasa malas. Pertama-tama perlu kita akui kalau perasaan malas itu manusiawi dan tidak bisa kita hindari, Mbak Miracle ya. Benar. Bagaimana cara kita bisa mengalihkan rasa malas tersebut? Kadang-kadang kalau kita baca buku itu malas itu muncul dari topik yang terlalu diulang-ulang ya Mbak ya. Terus sudut pandang yang terlalu jelimet kadang-kadang. Kalau dari saya sendiri itu kadang cara saya mengatasi rasa malas dari kebingungan itu dengan cara yang pertama itu refreshing, buku ditutup, ndak baca, ndak mempelajari apapun. Saya itu entah itu jalan-jalan, keluar rumah, pokoknya refreshing pikiran biar bisa lebih segar, terlepas dari literasi, buku-buku dan lain sebagainya. Itu kalau kepingin merefreshing pikirannya, itu salah satunya. Kalau ada satu lagi yang saya ini mungkin cukup efektif itu dengan ganti buku yang dibaca. Cuman ini harus secukupnya nih ya kawan-kawannya. Karena kalau kebanyakan baca ini takutnya nggak habis-habis ya Iya Mbak benar. Miracle ya. Tapi sebenarnya bisa ke distract nggak nih? Kayak misal nih kamu belum selesai baca buku mindset gitu ya. Terus kamu mau pindah ke buku apa tadi? Sapiens. Sapiens, ya, Sapiens. Sapiens. Biar nggak capek gitu baca ini. Kira-kira kamu ke distract nggak sih? Kalau ke distract sendiri itu kadang-kadang tergantung seberapa intens kita baca dan memahami buku tersebut. Kalau misal kita itu cuma asal baca, halaman 1, halaman 2, ya pastinya itu nggak ada yang masuk ke kepala kita. Kalau soal distraksi dan nggak fokus lagi ke topiknya itu kadang-kadang saya itu suka nulis jurnal tentang apa yang saya baca, poin-poin apa yang saya anggap menarik dari halaman-halaman berapa gitu, poin-poin apa saya tulis, saya analisis. Itu pasti saya lakukan sebelum refreshing pikiran atau ganti buku biar ndak ada yang kelupaan gitu Mbak Miracle. Nanti bisa direview. Jadi review itu kan berarti secara menulis gitu ya? Ya. Menulis bisa ya? Iya. Nah, tadi ini kita udah bahas nih ya, mulai dari spill buku mindset dan juga Sapiens, terus juga kita udah bahas tips and trick ya yang mungkin sekiranya cukup buat kalian. Terus juga kita barusan bahas strategi lah ya istilahnya ya. Karena teman-teman nih ya yang perlu kita ketahui dengan cara Mas Hisham tadi yaitu refreshing dan juga apa tadi ya, mereview. Nah, mereview itu kan kita menulis, otomatis otak kita tuh berusaha menuangkan kembali apa sih yang habis kita baca gitu ya, Mas Hisham Iya, ya betul sekiranya. banget. Oke. Nah, berterhubungan dengan menulis nih ya. Kan membaca udah. Literasi tuh pasti kurang dong rasanya tanpa menulis. Bener gak? Iya, bener banget Mbak Miracle. Nah, karena menulis kamu pas nge-review gitu, kamu ngerangkainya itu pakai kata-kata sendiri kan? Nggak pakai Pastinya. AI gitu kan? Kadang-kadang cari insight di AI atau artikel lalu saya gabungkan sendiri lewat tulisan kata-kata sendiri begitu. Jadi sekalian Diterjemahkan cari sendiri. data. Iya. Oke. Mantap. Jadi menulis udah ya. Kira-kira nih ya, misal kamu juga anak IPM ya. Kita Ya, sama-sama anak betul IPM nih. banget. Pastinya udah berusaha punya banyak pengalaman gitu ya. Misal tuh ya, ada suatu waktu kita tuh disuruh nulis tentang data gitu mungkin sama kesiswaan gitu. Kamu pernah nggak cari referensi atau bahkan plek-ketiplek nyontek AI gitu? Kan itu bisa menyebabkan brain rot juga ya teman-teman karena AI itu tersebut. Gimana? Pernah nggak kira-kira? Yang pastinya itu kalau kita membahas tentang plek-ketiplek dan brain rot itu perlu kita garis bawahi dulu dan perlu kita definisikan apa itu sebenarnya brain rot.
Kalau zaman sekarang ya tahun 2025, 2026 ini brain rot itu seringkali dikaitkan dengan short attention span dan lemahnya kemampuan analisis kita ya kawan-kawan ya. Cara kita bisa menghindari brain rot itu dengan cara kita itu mengolah dulu terlebih dahulu informasi yang akan kita paparkan, lalu bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri Mbak Miracle. Kuncinya adalah mengolah terlebih dahulu. Jangan hanya plek ketiplek amati tiru selesai, bukan jangan gitu Ya. takutnya kemampuan analisis kita berkurang ya Mbak Miracle. Seperti hasil data ini ya, PISA ini ya, literasi PISA ya. literasi Oke PISA. teman-teman. Kembali kita tanya ya tanggapan atau pendapat dari perspektif kamu nih ya tentang Ya, hasil skor PISA gitu. PISA, pisang, Pizza. PISA, pizza PISA. Ada yang mau PISA? Oke. puasa Itu topik, Mbak Miracle. itu topik puasa. Oke, gimana ya Mas Hisham tanggapannya tentang data skor PISA itu gimana gitu? Tentang data skor PISA itu tersendiri ya kawan-kawannya perlu kita ketahui bahwa skor literasi PISA itu terbagi ke dalam 3 kategori, skor matematika, skor pembaca, dan 1 skor lagi ya kawan-kawan ya. Kalau dari skor PISA 2018 ke 2022 karena adanya pandemi COVID-19, skor PISA untuk negara Indonesia itu sedikit turun kawan-kawan, meskipun posisinya naik Peringkatnya ya. naik beberapa peringkat. Naik Berapa lah beberapa ya? peringkat. Kalau buat tahun 2026 ini kawan-kawan, dengan melihat adanya ketergantungan generasi kita Bener. kepada AI ini ya Mbak Miracle ya, mungkin untuk menambah dan memperkuat skor PISA itu sendiri kita itu perlu memperkuat kemampuan berpikir kita, kemampuan analisis kita, kemampuan kita dalam kreatif gitu. berpikir kritis, Iya. kemampuan kita dalam mengolah informasi karena di zaman sekarang, zaman kini itu literasi itu artinya bukan hanya sekedar baca tulis, tapi bisa kita jabarkan sebagai kemampuan seseorang untuk mengolah, menerima, dan memaparkan sebuah informasi. Begitu Mbak Miracle, itu yang perlu diperkuat dulu sekarang. Ya, itu ya guys pesan untuk Gen Z zaman sekarang ya, zaman now gitu ya. Jangan mau ketinggalan gitulah sama zaman, tapi juga jangan bertergantungan dengan zaman teknologi yang ada, contohnya AI ini gitu. Betul banget. Oh ya Mas Hisham, bahas-bahas tadi Mas Hisham sempat bahas apa masa pandemi. Masa Iya, pandemi. itu karena itu 2022 ya, menurun ya? 2000 Iya karena 2000 ya, karena sekitar tahun segitulah ya. Iya. Iya, itu tuh karena adanya ini bukan sih learning loss. Learning loss, loss. bener banget Mbak Miracle. Karena saat COVID-19 itu kita itu nggak boleh keluar rumah ya Miracle ya, Iya. biar virus COVID-19 itu bisa berkurang. Jadi kita itu belajarnya sekolahnya itu dengan online Mbak Miracle. Daring gitu. Daring. Sayangnya dengan berkurangnya interaksi satu siswa antar siswa lain, skill sosialisasi mereka berkurang, skill berbicara mereka berkurang, dan yang pasti skill berpikir mereka dalam bermasyarakat itu berkurang teman-teman karena kurangnya paparan itu sendiri. Paparan kan karena sebelum pandemi aja kita tuh masih tatap muka ya. Nah, Tatap muka kan ya istilahnya ya. Betul. Kita tuh belajar aja masih tatap muka lewat apa namanya papan tulis dan juga di depan diterangkan oleh guru gitu. Terus tiba-tiba kita dapat hoax. Katanya libur berapa? 2 minggu. Libur 2 minggu. 2 minggu ternyata berapa? 2 tahun. 2 tahun. itu. Bayangin guys. Kita ini Gen Z ya. Gen Z ini dalam masa percobaan berapa kali teman-teman. Udah kena pandemi gitu ya. Terus juga apa namanya tadi kan kita udah bahas soal AI ya. Kan kita tuh pasti pernah ngerasa stuck atau hang gitu ya. Kira-kira stuck atau hang ini dalam artian pas lagi nulis gitu kayak kita udah kehabisan ide mau nulis apa lagi sih, mau bahas apa lagi gitu. Pernah gak dia? Pernah banget. Nah, itu tuh cara mengatasi rasa stuck atau hang itu gimana sih? Kayak apa yang membuat kamu bisa tetap merangkai kata-kata itu? Kalau saya pribadi ya Mbak Miracle ya, Pribadi kadang dulu kala ya. itu perasaan stuck itu muncul karena 2 hal. Yang pertama ini karena kekurangan ide ya Mbak Miracle ya, yang kedua ini karena jenuh. Nah, yang pertama-tama ini karena kekurangan ide.
Misal saya itu menulis tentang topik A ya Miracle. Kalau saya ini merasa kekurangan ide tentang topik A, mungkin tulisan yang sedang saya kerjakan ini saya selesaikan dulu, saya tulis-tulis catatan mengenai apa yang akan saya bahas selanjutnya. Lalu saya itu mencoba merefreshing pikiran dengan entah jalan-jalan keluar atau mungkin melihat di internet ya Mbak Miracle ya, kadang bisa pakai AI juga buat cari-cari insight Apa ya? ya Nggak apa nggak itu, apa-apa nggak apa-apa wajar buat kok. cari-cari tambah-tambah inspirasi ya kan ya. Untuk soal kejenuhan itu pastinya kalau menurut saya sendiri itu kurang bisa melawan dengan menimpalinya dengan bacaan yang lain. Jadi langsung tulisan saya lepas terlebih dahulu, saya refreshing memory biar apa perasaan jenuh itu bisa hilang dan nggak terlalu kuat di dalam pikiran saya. Begitu Mbak Miracle. Oke, jadi juga pokoknya yang paling penting tuh refreshing gitu ya, Refreshing betul refreshing. sekali. Review tuh penting, tapi kalau misalnya kita nggak refreshing atau healing, kita juga bakal sama aja balik lagi bingung gitu. Nulis Nah, apa, kreativitas sudah menurun gitu ya teman-teman. Ini kira-kira ya kalau misalnya bahas lagi nih ya, bahas boleh. lagi bahas lagi tentang kreativitas menurun nih. Menurutmu ada nggak sih pengaruhnya sama brain rot? Misal kayak kita tuh, misal nih ya, aku mau ngetik nih tentang proker gitu, program kerja organisasi nih. Tapi lama-kelamaan tuh aku bingung gitu ya ngetik apa. Terus jadinya aku buka HP nih, buka HP, aku malah kelanjutan scrolling, stalking kayak gitu. Aduh gimana ya? Kamu punya nggak sih triksnya cara ngatasin brain rot atau apa ya? Yang Short membuat attention, hal apa tadi? namanya, Short attention apa attention tadi? span kita, Nah attention iya, span kita. attention span. Boleh Kalau dong dijelasin. kalau mengenai attention span itu pastinya kita itu tidak terlepas dari apa ya namanya Miracle ya, Terlepas dari, ketertarikan, mohon maaf, perhatian kita. Nah, Masya perhatian Allah. Oke, kita ketemu itu guys. paham ya. Akhirnya ketemu katanya. Kita Ketemu. itu pastinya itu perhatian kita itu kadang-kadang pasti muncul ada rasa jenuh itu ya Mbak Iya, Miracle iya. ya. Tapi kalau jenuh itu kita cari refreshing, malah keterusan entah itu nyapu kamar, bersih-bersih kamar, scrolling IG sampai jam 9 malam Nah, kadang ya Mbak Miracle ya. itu tuh ke distract tuh. Nah, itu ke distract. Soal distraksi ini kita itu membahas distraksi ya kawan-kawan ya. Bagaimana cara kita menyikapi brain rot dan distraksi yang itu yang membuat kita ngalor ngidul agak Nggak karuan guys. terbang nggak Nggak karuan karuan, dari ya hal yang Allah. sedang kita fokuskan. Iya. Itu kuncinya adalah menghilangkan distraksi kita kawan-kawan. Kalau misal kita nulis di HP atau baca buku fisik itu kita itu perlu mengidentifikasi hal-hal apa yang bisa mendistrak kita dari hal yang sedang kita fokuskan, dari yang sedang kita kerjakan itu. Misal kita lagi nyapu nih ya Mbak Miracle, atau kita lagi baca buku nih Mbak Miracle, terus tiba-tiba ada notifikasi HP, pasti ini pikiran ini langsung ke HP itu ya Mbak Miracle ya. Iya. Waduh, pesan siapa nih? Waduh, dana cair ya Mbak Miracle, bisa-bisa dana cair Amin, buat amin. beli es cendol. Itu namanya distraksi kan ya. Gimana caranya kita bisa tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan, itu menghilangkan distraksi itu sendiri. Bisa kalau misal notifikasi HP-nya kita silent, kita matikan daya mati. Kalau misal kita itu lagi di luar, itu perlu kita benar-benar fokuskan dan niatkan kita itu sebenarnya lagi ngapain teman-teman. Begitu. Oke. Jadi itu sama aja kayak ngelatih daya tahan fokus gitu ya Mas Betul ya? sekali Mbak Miracle. Ya, jangan lupa lah ya, pokoknya kalian tuh wajib banget misalnya lagi fokus sama satu hal ya udah fokus dulu aja gitu. Jangan berusaha apa ya namanya tuh multitasking. No, Multitasking. Ya nggak apa-apa multitasking guys, cuma jangan terlalu berlebihan karena apa? Fokus sama satu hal itu bisa ngelatih daya ingat gitu ya, konsentrasi kita terhadap satu hal itu. Jadi kita tuh nggak melulunya kayak kita lagi ngerjain ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba ini. Nah itu tuh tambah kacau nanti guys pikirannya, Iya. jadinya bingung. Nah itu Kalau tadi kebanyakan tuh. gitu takutnya nggak ada yang selesai ya Nggak ada yang Miracle selesai, ya. itu justru itu tuh. Ini setengah, yang ini setengah. Sampai selesai jadi Nggak ada kerjaan. yang selesai. Gitu. Sama juga kalau baca buku Makanya. Mbak Miracle. Oh iya gimana? Ini novel satu baca selesai. Bosen baca novel yang lain. Bener. Bosen baca buku yang non-fiksi yang lain. Tiba-tiba udah ada setumpuk itu yang belum selesai kita baca. Belum selesai ya. Itu belum bahaya selesai. banget. Udah kita belum selesai baca, hilang semua yang kita serap itu. Waduh. Itu Jadi perlu guys, kita pertahanin konsentrasi ya perlu gitu. kita gitu. Iya. Kayaknya kepikiran sih, siapa tuh kepikiran es cendol deh guys.
Dari tadi ya dia tuh bahas dana cair, tiba-tiba cendol ini gimana sih? Iya, maaf, maaf. Sabar Mas Hisham, ini masih jam berapa ya? Bentar lagi buka Baik. puasa gitu ya. Baik. Teman-teman masih semangat ya puasanya ya. Oke, jadi Mas Hisham ingat kan ya semboyan IPM ya, bukan semboyan Indonesia ya. Oh Semboyan iya, iya Indonesia mah dong. Bhinneka Tunggal Ika Iya, jelas ya. Bhinneka Tapi Tunggal kalau Ika. di IPM kita kan punya nih ya istilah khusus yaitu Eh, Nun wal wal qalami qalami wa wa ma ma yasturun. demi pena dan apa yang dituliskannya. Yang mereka tuliskan. Yang mereka Iya, yang tuliskannya. mereka Ya Allah, tuliskan. maaf ya, ralat teman-teman. Maaf ya kalau Enggak ada apa-apa. salahnya. Nah, kan pastinya tuh ya demi pena. Kata-katanya Iya, aja udah demi pena. Dan apa yang mereka tuliskan. tuliskan. Pastinya demi pena itu kan sebuah bolpen untuk alat kita menulis Alat ya kan. menulis. Itu kan realistis ya guys ya. Kan nggak mungkin tuh pena jadi AI. Emang nyambung ya pena itu jadi AI? Enggak kan? Enggak Nggak banget, ada berterkaitannya kan ya. Enggak ada Jadi keterkaitan. ya itu tuh sama kayak efek brain rot dari penggunaan AI guys. Kadang kita tuh kalau misalnya lagi mikir ide, kita kehabisan pikiran, kita larinya kemana? Ke AI. Karena kita bingung mau nulis apa lagi dari pena itu sendiri gitu guys. Nah. Jadi ya itulah yang kita bahas barusan ya tentang brain rot atau juga pen AI gitu ya. Iya banget Oke. tuh. Karena ya demi pena itu sendiri banyak yang menafsirkan sebagai alat tulis dan ilmu pengetahuan sendiri, dan apa yang mereka tuliskan itu sebagai kita manusia, bagaimana kita manusia itu mengelola ilmu pengetahuan. AI itu sebenarnya itu teknologi ya Mbak Miracle ya. Teknologi positif loh Teknologi yang sebenarnya. positif. Semua masa itu punya permasalahan yang diatasi dengan teknologinya sendiri. Kalau kita itu ada teknologi yang baru namanya AI, itu solusi buat suatu permasalahan. Tapi kalau kita jadi rujukan buat berpikir, malah mengganti proses berpikir kita, itu malah kitanya yang nanti gak bisa berpikir ya Miracle ya. AI itu alat ya kawan-kawan. Teknologi adalah alat. Yang penting itu adalah bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita memanfaatkannya ya Mbak Miracle ya. Itu semuanya tuh kita lakukan dari sisi positif ya, sisi positif Nah, maksudnya betul segi banget. positif gitu. Kan nggak mungkin nih ya kalian melulu gitu ya belajar di Indonesia tuh misal dikasih tugas gitu ngerjain jawabannya dari mana? Dari AI, nyontek AI gitu. Itu Waduh. jangan ya teman-teman, bukan apa ya? Pasti kita ada ketercanduan, pernah ngerasa ketercanduan dengan AI gitu ya. Karena Ketergantungan juga. ketergantungan karena ngerasa curhat di AI itu lebih nyaman gitu loh, nyontek di AI lebih jelas gitu. Padahal tuh nyatanya enggak guys, kita juga sekolah ini demi apa? Demi keberlangsungan hidup dan belajar gitu loh guys. Jadi jangan, tolong ya guys teman-teman semua tetap mempertahankan AI, menggunakan AI itu dengan sebagaimana mestinya, dengan dari segi positif dan kita hilangkan sisi negatifnya gitu ya teman-teman kalau bahas AI. Oke, nextnya nih untuk motivasi dia, ada nggak tulisan gitu, misal tulisan kan nun, wal qalami wa yasturun itu kan termasuk tulisan. Nah ya itu ngebuat kamu mikir nggak kayak aku tuh harus bisa nulis kayak topik kan tokoh ini juga Tokoh, gitu, iya, tokoh mereka. punya tokoh tersendiri gitu yang jadi idaman, Tokoh yang jadi Tokoh idaman sih ya Mbak Miracle ya. tokoh buku, tokoh sastrawan, tokoh orang ya, bukan tokoh tempat. bukan tokoh ya, Iya, bukan tokoh tokoh. pakai H guys, maaf ya Baik. guys, ada. Kalau ini sebenarnya ada tiga ya Mbak Miracle. Boleh Ada langsung. tiga dari dua zaman yang berbeda. Zaman Kalau apa kita aja? lihat sejarahnya Indonesia ya kawan-kawan ya. Indonesia ini adalah negara republik. Konsep republik itu sendiri pertama kali digagaskan oleh seorang pemikir bernama Tan Malaka. Itu salah satu tokoh yang saya kagumi banget Mbak. Bagaimana Tan Malaka itu bisa hidup, terus berpikir, terus berkarya, terus mengajak rakyat Indonesia itu buat bisa berpikir sendiri itu di tengah ketatnya pengawasan tentara Belanda ya Mbak Miracle. Waktu itu jos. Itu sebelum zaman Itu sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan kita ya. Jadi Tan Malaka itu terhitung apa ya? Dia sastrawan bukan? Pemikir tuh udah lama banget berarti ya. Banget. Tapi bukunya masih sampai sekarang masih terkenal Kalau ya. sampai sekarang masih sangat Feel, terkenal. Madilog Dua bukan? diantaranya betul sekali Mbak Miracle. Madilog dan Betul, dari guys. penjara ke penjara. Kalau yang paling awal-awal kalian mau baca karyanya Tan Malaka, saya itu bener-bener
menyarankan baca Nard Republik Indonesia terlebih dahulu atau Menuju Republik Indonesia. Karena itu kita itu bisa berkenalan dengan bahasanya Tan Malaka, dengan cara berpikirnya Tan Malaka, baru naik, jangan langsung madilog dulu ya. Madilog susah ya. Susah banget, takutnya nanti reading slump gitu, malas. Oke. Ya. Lalu untuk tokoh selanjutnya dari zaman modern ini ya kawan-kawan ya, ini juga dua tokoh yang benar-benar menginspirasi saya untuk terus mau belajar dan membaca. Ini ada Ferry Irwandi dan Guru Gembul ya teman-teman ya. Kalau Ferry Irwandi itu mungkin lebih terkenal karena video-video YouTube-nya teman-teman, karena podcastnya juga dengan orang-orang terkenal, karena gagasan-gagasannya, argumennya, kritiknya. Kalau Guru Gembul itu juga sama, channel tokoh edukasi seperti Ferry Irwandi, terkenal juga karena podcastnya, video-video YouTube-nya dan lain sebagainya. Itu tiga tokoh itu sangat menginspirasi saya Mbak Miracle. Berarti jadi tuh siapa tadi ya namanya Mas Ferry Irwandi dengan sama Guru Guru Gembul. Itu berarti udah ada di YouTube dari lama ya channel. Sudah ada di YouTube kan dari aku baru lama. tahu guys. Itu kira-kira bahas apa aja sih Mas Hisham? Banyak banget kan dia yang dibahas. Nggak melulu tentang pengetahuan Indonesia gitu kan. Itu fokusnya itu mungkin bagaimana kita menganalisis suatu topik. Intinya itu mungkin Mbak Miracle. Berarti ada hubungannya gitu ya sama mindset ya. Nah betul sekali, ada hubungannya dengan mindset. Oke. Guys, yang misalnya ya mau kepo tentang pengetahuan mendalam gitu ya, kalian tuh nggak pengen belajar tentang sains, matematika, biologi dan sebagainya, kalian bosen gitu tentang pembelajaran di Indonesia, kalian juga pastinya sangat-sangat cocok dan bagus serta direkomendasikan untuk menonton channel YouTube seperti Guru Gembul dan Mas Ferry Irwandi itu tadi. Karena ya itu tadi kan juga membahas tentang cara berpikir ya, menyelesaikan suatu masalah, dan masalah itu nggak bisa dianggap remeh guys dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Bener ya? Betul sekali. Masalah itu harus diselesaikan guys. Dengan cara itu kita bisalah melatih otak kita ya untuk itu menyelesaikan masalahnya. Itu ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira ya ada yang mau disampaikan nggak? Pesan atau pesan aja gitu untuk belajar di luar sana? Penonton ya ini ya. Boleh, kita itu pasti sudah lama mengenal pepatah berpikirlah sebelum kalian berbuat. Kata kuncinya adalah berpikirlah. Sebelum kita melakukan apapun, kita itu perlu berpikir. Di tengah era 2.0 yang identik dengan AI dan branded ini ya Mbak Miracle ya, kita itu perlu menguatkan cara berpikir kita. Bagaimana kita itu bisa menganalisis sebuah permasalahan ya kan ya. Juga dibahas di buku Mindset ini teman-teman. Mungkin itu dari Mbak Miracle pepatah, berpikirlah sebelum berbuat. Lupa guys, berpikir sebelum berbuat itu penting banget ya. Terlebih lagi juga untuk para Gen Z dan Gen Alpha ya, penerus kita nih ya. Gen Alpha nih kadang ada beberapa netizen yang ngomong Gen Alpha kok kurang ajar gitu, katanya gitu masa. Sebenarnya nggak semuanya kurang ajar guys. Gen Z, Gen milenial, mungkin yang juga aktif banget itu bener-bener disorot. Oh iya, nah itu makanya tuh ya. Begitulah ya teman-teman untuk pembahasan kita terkait tadi dari awal kita bahas riset data dulu ya. Riset data tentang literasi, bener banget literasi, terus baca buku. Di situ juga lagi tips and trick guys. Tips and trick tadi jangan lupa kalian terapkan kalau bisa ya, karena juga itu pastinya sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga Mas Hisham yang sudah merekomendasikan. Bisa diolah juga ya kawan-kawan ya, karena tiap orang itu berbeda. Cara berpikirnya itu tergantung apa yang ingin mereka tujukan. Tujuannya itu yang penting Mbak Miracle. Jadi kita boleh nih ya ambil motivasi hidup dari orang lain gitu. Tapi bukan berarti kita itu menyontoh gaya hidup mereka gitu. Karena kita tuh diciptakan kita itu diciptakan dari Tuhan, dari versi kita masing-masing, ngerti nggak? Ngerti. Maksudnya kita tuh jadi versi diri kita yang terbaik gitu. Kan nggak mungkin ya aku tiba-tiba jadi Hisham tiba-tiba jadi aku gitu. Pasti beda. Cuma kalau misalnya kayak dari Hisham merekomendasikan review segala macamnya, terus healing, itu bisa aku ambil tapi dengan gayaku sendiri kayak gitu guys. Jadi kalian bisa praktekin kayak gitu juga. Betul banget. Oke, kira-kira gimana Mas Hisham tentang podcast kali ini? Jos. Oke. Mau review buku lagi atau apa nih? Mungkin kayaknya sudah dulu. Oke. Sudah selesai tuh pembahasannya. Pembahasannya sudah selesai. Tentang apa ya kira-kira ya teman-teman? Apa sudah selesai?
Kalau menurut aku sih sudah ya, karena Sudah. tadi udah banyak banget yang kita obrolin ya. Iya, banyak Efek banget. brain rot pun udah gitu ya. Jadi sebelumnya gini, ingat ya teman-teman, AI itu asisten, bukan menjadi apa ya, kayak patokan kita untuk terus berpatok pada AI. Ngerti ya? Berpatok terus pada AI. Berpatokan untuk Berpatokan. berpatok. Berpatok, bukan patok ayam. Maksudnya tuh Jangan menggantikan iya, kita. jangan menggantikan gitu loh. Ya, jadi untuk kalian yang masih bertergantungan atau bahkan kecanduan AI, tolong segera lepas dari hal-hal negatif tersebut ya Betul sekali. teman-teman. Oke. Jadi ini aja mungkin ya yang Iya, dapat kita baik. bahas ya. Makasih banyak ya teman-teman. Sekiranya juga kalau misalnya aku ada salah kata, mohon maaf banget ya Mas Iya. Hisham dan juga para Ya, penonton. terima kasih banyak. Kalau misalnya ada kesalahan juga pastinya boleh dong kalian komen ya kan, sharing Ya. gitu ya. Apa sih yang kurang gitu. Mohon maaf Mbak Berekel dan penonton apa-apa, kalau nggak tadi apa-apa. banyak mention es cendol. Enggak apa-apa. Berarti ini dong apa penjual es cendol tolong di-review kan apa namanya dijadiin brand ambassador. Betul banget, boleh banget jadi brand ambassador. Boleh mau. Mau banget. Oke, Mas Yusya makasih banyak ya yang udah mau Iya, berbagi sama-sama, keresahannya, Mbak Eko. terus juga tips and triknya. Sekali lagi makasih banyak gitu ya. Oke guys, jadi jangan lupa gitu ya tentang cara mengembangkan diri mulai dari membaca buku mindset dan juga mempertahankan daya tahan otak kita dalam berkonsentrasi gitu, terus berkembang Betul gitu ya. banget. Oke. Semangat terus ya teman-teman, jangan lupa kalian tetap saksikan channel atau episode kita yang selanjutnya gitu ya, biar kalian nggak ketinggalan. So stay tuned for the another video. Thank you so much guys, bye-bye. Dadah, tetap membaca ya. Iya, tetap membaca, tetap literasi. Salam literasi. Salam damai.